Impact Kids. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Natal dan selamat datang di Impact Kids. Wah, Om Ardi senang nih bisa bersama-sama ketemu dengan adik-adik di Renungan Impact Kids pada pagi hari ini. Apalagi ini hari istimewa, karena hari ini adalah hari Natal. Nah, adik-adik apakah sudah memeluk papa mama dan berkata, "Selamat hari Natal papa mama"? Nah, kalau belum, habis dengerin Om Ardi ngomong, nanti boleh peluk papa mamanya, dibilang selamat Natal. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati ya. Adik-adik juga bisa mengucapkan selamat Natal kepada kakak, atau kepada adik, kepada teman-teman. Nah, hari Natal adalah hari istimewa. Nah, adik-adik sekalian, di hari Natal yang istimewa ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Om Ardi mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, boleh loncat, dan boleh berkata, "Selamat Natal!" Ya, 1, 2, 3, berdiri, bilang, "Selamat Natal!" Ya, kita senang karena hari ini hari Natal, pasti adik-adik juga ada yang udah banyak dapat hadiah, ya kan? Ya, ayo kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, tolong kami mengerti firman-Mu, karena kami ingin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Tolong anak-anak dan adik-adik yang mendengarkan dari rumah masing-masing merasakan sukacita Natal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Om Ardi mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak merasa takut atau merasa bingung? Pernah nggak? Yang pernah coba angkat tangan siapa? Oh ya, ada ya. Pasti kita semua sudah pernah merasa takut dan merasa bingung. Nah, kalau kita merasa takut atau bingung, apa yang mesti kita lakukan? Dan kepada siapa kita harus tanya supaya kita nggak takut dan nggak bingung? Nah, Om Ardi mau cerita nih. Dulu waktu Om Ardi masih kecil, umur 5 atau 6, Om Ardi pernah sakit. Sakit sampai harus masuk ke rumah sakit. Nah, waktu itu Om Ardi lagi ikut, papa mama Om Ardi lagi ikut keluarga Om Ardi ke luar negeri, ke Hong Kong. Om Ardi nggak bisa bahasa Kanton yang diucapkan di Hong Kong itu, bahasanya Om Ardi nggak ngerti. Om Ardi nggak bisa ngomong ke suster, tapi Om Ardi harus masuk ke rumah sakit dan harus menginap. Om Ardi merasa takut sekali, karena mau manggil dokter, mau manggil suster, bilang sakit, mau minta ini nggak bisa, apalagi Om Ardi masih kecil. Ya, jadi, wah, Om Ardi nangis, Om Ardi takut. Nah, terus Om Ardi ingat, papa mama Om Ardi pernah bilang ke Om Ardi, ya, "Ardi," katanya, "kalau kamu takut atau bingung, nomor 1 harus berdoa kepada Tuhan Yesus." Jadi Om Ardi ingat itu, dan Om Ardi berdoa kepada Tuhan Yesus. Waktu takut, waktu bingung, waktu serasa semua udah gelap, di rumah sakit juga nggak tahu ya, Om Ardi juga badannya sakit, nggak enak badan, panas. Om Ardi langsung berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah berdoa, Om Ardi merasa Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus mengirimkan suster, mengirimkan dokter, bahkan orang tua juga dikirimkan untuk bisa menenangkan Om Ardi. Nah, jadi Om Ardi bisa nggak takut lagi, nggak bingung lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kadang-kadang mungkin adik-adik akan merasa bingung atau takut. Tetapi kita mengingat pada hari Natal ini, ya, hari Natal kita tahu biasa kita dapat hadiah, dapat kado. Nah, 2000 tahun yang lalu, seluruh dunia mendapat hadiah yang teristimewa, hadiah yang terbesar, yaitu lahirnya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang di rumah yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Angkat tangan, boleh loncat dan berkata, "Saya percaya Yesus." Silakan, 1, 2, 3. Saya percaya Yesus. Ya, adik-adik kita harus percaya Yesus Kristus. Nah, Yesus itu Tuhan, tetapi lahir di dalam peristiwa Natal menjadi seorang manusia, sehingga bisa menjadi juru selamat umat manusia, karena menggantikan kita yang harusnya dihukum karena dosa kita. Mari kita buka Alkitab atau bisa membaca di layar dari
ayat kita untuk yang kita renungkan pada hari ini dari Yesaya 9 ayat 5. Alkitab berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Amin. Sekali lagi ya, kita bisa baca bersama-sama. Yang di rumah juga boleh baca ayat yang ada di layar. Yuk. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Adik-adik sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus juga ayat tadi berkata, Penasehat Ajaib, berarti kalau kita bingung, kita nggak tahu jawaban apa-apa, kita bisa berdoa dan bertanya kepada Yesus. Yang kedua, Yesus juga adalah Allah yang perkasa. Berarti kalau kita takut, apapun juga, berdoa kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang perkasa, lebih kuat daripada musuh kita, daripada orang-orang yang ngejahatin kita, lebih kuat daripada apapun juga. Ia Allah yang perkasa. Jadi jangan takut. Kalau takut, harus langsung berdoa kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, kita berkata bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Berarti Yesus ajaib. Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap hidup hingga bisa mendengarkan doa dari adik-adik sekalian. Dan yang keempat, Alkitab berkata, Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja. Kalau Raja, kita harus mengikuti Yesus. Sehingga kalau kita mengikuti Yesus Kristus, baca Alkitab setiap hari, berdoa, kalau lagi takut, lagi susah, lagi senang, kita harus berdoa juga. Setiap hari harus berdoa. Setiap malam, setiap pagi harus berdoa. Sebelum sekolah harus berdoa. Sebelum makan harus berdoa. Sebelum kita mau pergi keluar ke rumah, mau jalan-jalan ke mall juga harus berdoa. Supaya Tuhan melindungi, Tuhan menolong, karena Tuhan adalah Raja. Dan Ia adalah Raja Damai yang mau memberikan damai kepada adik-adik dan juga semua keluarga. Jadi jangan takut adik-adik, jangan bingung, tetap percaya kepada Yesus dan selalu berdoa kepada Yesus, karena Yesus adalah hadiah Natal yang terindah dan terbesar bagi kita. Sekali lagi, kita baca ayat kita pada pagi hari ini. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hadiah yang Natal Kau berikan kepada kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bingung. Kami ketika sukacita akan berdoa. Ketika kami mau melakukan kegiatan, kami akan berdoa. Kami mendoakan papa, mama, mendoakan keluarga, mendoakan sekolah, mendoakan gereja. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang mengasihi kami. Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau adalah Penasehat yang ajaib. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Raja Damai. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu setiap saat hidup kami. Dan kami naikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menonton Impact Kids hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.